Ya, selamat siang Wonder Home People dan kawan-kawan Padepokan Asa. Berjumpa lagi siang hari ini. Kita hari ini seriesnya adalah podcast Kaum Marginal bersama salah satu teman lama saya yang konon sudah tidak bertemu selama belasan tahun gitu. Beliau ini adalah seorang perempuan, konon juga ibu rumah tangga. Nanti kita cek sama-sama gitu. Tapi gini, di Jogja ini salah satu permasalahan sosial yang ada itu adalah kurangnya ruang terbuka hijau yang bisa dimanfaatkan oleh anak-anak untuk berkegiatan. Nah, di balik semua masalah ini, ternyata saya bertemu dengan beberapa kenalan lama saya yang itu ternyata gini, mereka adalah ibu-ibu rumah tangga, gitu. Yang biasanya ibu-ibu rumah tangga itu kan kalau habis ngeterke anak sekolah gitu, biasanya terus berkumpul gitu. Berkumpulnya kadang ada yang pedal gitu kan, kadang ada yang ngerumpi gitu, kadang ada yang arisan. Nah, ini cukup anomali karena beberapa ibu rumah tangga ini berkumpul untuk menjadi aktivis gitu, bisa dikatakanlah memperjuangkan satu hal yang itu seharusnya didapat oleh anak-anak mereka, tapi ternyata tidak didapat oleh anak-anak mereka. Walaupun dalam konteks yang lebih jauh ini berbicara tentang tata kota, ruang terbuka hijau dan sebagainya macamnya, tapi para mbak-mbak ibu-ibu rumah tangga ini mereka mencoba untuk mengadvokasi akan adanya pemanfaatan ruang publik agar lebih bisa tergunakan gitu ya Kak ya, terutama untuk kegiatan anak-anak gitu. Daripada saya kebanyakan berkelakar, mari kita sama-sama ngobrol dengan narasumber saya pada pagi hari ini adalah Oka. Iya. Selamat siang Oka. Selamat siang Mas Adi. Oke. Oka ini adalah salah satu founder bisa dikatakan, founder dari satu bisa dikatakan komunitas sosial gitu atau apapun itu, nanti kita bahas bersama-sama, yang bernama Lare Play. Ya, betul. Lare itu dari kata bahasa Jawa. Bahasa Jawa. Sedangkan halus. play itu adalah dari bahasa Inggris. Ya. Pertanyaan pertama itu Kak, kenapa komunitas sosial yang kamu bikin sama teman-teman ini namanya Lare Play? Ya, karena kita ibu-ibu, kita membersamai anak-anak, kita ada di Jogja, kita mau membawa nama dan mengembalikan bahasa Jawa, gitu. Jadi kita ingin menggaungkan nama Lare. Kalau bahasa ininya kan lainnya kan bocah ya, tapi kayak kurang halus. Nah, kita pakai nama Lare, terus biar lebih harapannya nanti apa yang kita suarakan ini bisa gaungnya bisa sampai internasional. Jadi kita menggunakan Lare Play gitu. Play belakangnya pakai bahasa Inggris gitu ya. Tadi statement pertama dari narasumber saya dan terlihat beliaunya grogi. Maklum ya, baru pertama kali ya. Iya, oke. Oka ini sebenarnya adalah adik kelas saya waktu SMA gitu. Enggak adik kelas banget sih ya. Aku lulus SMA, dia baru masuk SMA gitu. Sempat ketemu selama 1 atau 2 tahun gitu, terus habis itu tidak pernah terkontak lagi. Sampai akhirnya terkontak lagi lewat Instagram. Betul. Di Oka ini mengirimkan message ke Instagram saya, tapi baru saya balas setahun setelahnya gitu. Tapi yang menarik gini, karena ketika aku mencoba melihat lagi gitu, ternyata aku dikontak sama si Oka gitu, terus aku melihat profilingnya Oka, kamu mendirikan Lare Play gitu. Nah, itu kan jadi sesuatu yang menarik bagiku, karena kamu dan beberapa teman-teman ini memperjuangkan istilahnya ruang publik agar bisa dimanfaatkan untuk kegiatan anak gitu. Nah, sama halnya dengan pendirian Lare Play, sebenarnya isu ini kenapa bisa ada di benakmu dan teman-temanmu gitu. Dalam artian, kalau tak lihat kamu sendiri, beliaunya ini adalah lulusan MAP UGM, MAP UGM, S2 UGM S2 di Sospol UGM. Dan temamu sendiri kan sebenarnya jauh dari zona anak-anak dengan ruang terbuka hijau. Temamu sendiri adalah tesismu itu tentang bagaimana kelembagaan pasca adanya dana keistimewaan, yang itu kan sangat strukturalis gitu, sangat pemerintah macam-macam gitu. Nah, kok sekarang kamu urusanmu adalah tentang ruang terbuka hijau, tentang playground, tentang parenting anak, itu sebenarnya dari mana? Keresahan itu munculnya dari mana gitu?
secara personal ya Mas ya. Kenapa ada ketertarikan di isu ini? Karena pengalaman pribadi gitu. Oke. Diriku ibu dari seorang putri, sekarang usianya 7 tahun. Jadi kalau zamannya anakku setahun itu kan butuh banget explore ke alam ya. Karena aku merasa ya anak yang sehat itu lebih dekat dengan alam gitu ya. Nah, dari pengalaman membersamai dia itu, kok ketika mau main ke alam karena rumah lahannya terbatas, kalau mau ngajak main ya kalau nggak ke kafe atau rumah makan yang betul. ngomongnya kids friendly, terus ada hijauan, ada misalnya ada aliran sungainya gitu. Nah, diriku merasa waktu itu sih enjoy aja ya, karena manfaat yang ku terima kan secara langsung ya, anakku dapat experience, diriku juga dapat hiburan gitu. Cuman makin kesini makin mikir sekitar tahun 2024 gitu kayaknya kalau dipikir lagi gitu, ngeliatin update teman-teman yang lagi tinggal di luar negeri atau misalnya tempat main di Singapura yang gratis di playground gitu, itu kok viral ya. Jadi aku merasa loh, apa nih kok ada yang janggal gitu loh. Kayaknya kalau misalnya diriku mau ngajakin anakku nih harus bayar nih. Kok ternyata di luar sana bisa ya orang dengan mudahnya mengakses itu gratis dari pagi sampai malam gitu kan. Kok bisa ya? Berarti kan ada kejanggalan di situ, dan apa yang terjadi sebenarnya ini. Waktu itu sih kayak dibatin aja Mas. Terus triggernya diriku tahun 2024 akhir itu ada bukaan suatu volunteer komunitas ibu-ibu. Nah, di situ setelah lama vakum di dunia komunitas, dipersatukanlah sama ibu-ibu. Oh, ternyata ibu-ibu yang sudah lama nggak berkegiatan di luar itu bisa berkumpul bersama, membuat acara yang positif bersama, bisa menyuarakan keresahan apa yang di pikiran masing-masing secara positif gitu kan. Oh, berarti energi itu masih ada nih buat ibu-ibu gitu. Nah, di situ diriku mulai pede aja berbicara waktu itu di story Instagram Kenapa nggak di segala macam, karena ya itu yang nonton masih di kecil, terus 24 jam hilang kan kayak kalau gitulah Mas, kurang pede waktu itu. Nah, ternyata teman-teman terdekat tuh pada ngejawabin gitu kan. Iya nih mahal banget dan segala macam lah, keluhan itu muncul. Terus kurangkum lah. Oh, berarti ini nggak cuma diriku aja yang mikir. Iya, sepakat. Apalagi teman-teman seangkatan, anak-anaknya juga kebanyakan usianya sama, punya kebutuhan yang sama gitu ya. Terus oke nih, berarti bisa menjadi masalah yang kolektif gitu. Jadi aku mikir-mikir lagi, di Jogja ini kota wisata, brandingnya banyak kafe ramah anak dengan fasilitas playground yang wah gitu kan, standar internasional gitu. Jadi aku mikir Mas, masuk ke sana jelas bayar, misalnya nggak harus banyak, tapi kan harus keluar uang untuk minuman ataupun cemilan gitu. Itu untuk orang yang bisa mengakses ya. Gimana dengan orang-orang yang nggak bisa mengakses? Terus aku memetakan lah, coba di kota Jogja dulu gitu kan. Ternyata ketemu nggak ada juga. Ternyata nggak ada yang gratis juga gitu kan. Iya. Tapi misalnya Taman Pintar pun yang gratis bagian depannya aja kan Mas. Kalau masuk yang bagian zona-zona pun bayar gitu ya. Terus ternyata di kota Jogja itu punya RTHP. Itu RTHP itu ruang terbuka hijau publik. Taman-taman. Ternyata ya begitu keadaannya. Ada yang terawat, bersih, maksudnya ada ruang hijaunya, tanah langsung, rumput dengan permainan yang bagus. Maksudnya bagusnya expect-nya yang bisa dipakai dengan proper lah gitu. Tapi ada juga yang misalnya perosotan satu itu aja udah, misalnya pegangannya udah karatan itu kan berbahaya gitu. Terus aku beride lah kayak coba deh bikin dulu roadshow gitu kan. Paling nggak tuh ngasih rekomendasi ke teman-teman di teman-teman Instagram ya, karena diriku pakai roadshow-nya itu bentuknya apa? Biasanya anakku waktu itu masih TK. Terus sore gitu habis pulang sekolah terus dia tidur, sore-sore kayak
yuk kita main ke playground gitu. Bayangannya dia tuh awalnya playgroundnya wah ke mall nih gitu kan. Atau ke tempat makan yang oke lah gitu. Aku ajaklah dia awalnya di sepanjang ini. Walaupun nggak masuk wilayah kota ya Mas Di ini loh, dekat apartemen merah, apartemen sejahtera. Tahu. Itu jadi aku dapat info di sebelah utaranya itu ya, sampingnya itu ya. Itu ternyata lagi habis revitalisasi sepanjang kali selokan itu, ada playground lah. Ke sana dia main. Saya melihat responnya anakku, wah seneng. Berarti kan diriku ngelihat anak ini sebenarnya cuma butuh ruang ya, apalagi betul sekali. Dengan keadaan fasilitas apapun dia bisa explore gitu mainannya. Kalau anakku tipenya sangat kinestetik, jadi dia asal ada ruang luas saja dia bisa ngobrol segala macam. Kinestetik ya kan sebutannya ya. Bahasa halus untuk terlalu banyak gerak gitu ya. Kinestetis, oke. Baru tahu saya. Mengeluarkan energinya aja kan Mas gitu. Terus setiap kita jalan-jalan misalnya ganti ganti taman gitu, kok upload lah teman-teman ada di sini loh, di sini. Nah, kepikiranlah satu akun lah khusus ya untuk mendokumentasikan itu. Oh, berarti awalnya itu hanya untuk mendokumentasikan kegiatanmu sama anakmu? Iya, biar gampang aja. Jadi nggak terpaut namaku langsung lah, siapapun bisa mengakses. Diriku juga kayak teman-teman kalau ada nemu yang tempat bagus bisa anak main gitu kan, bisa ngumbar anak gitu kan, tolong share ya. Terus ya itu teman-teman pada nge-mention ini kak kesini gitu kan, kayak wah ternyata energi yang tadi sesama ibu-ibu nih langsung kurasakan kan Mas, kayak wah kenapa tidak nih, aku mengajak gitulah. Terus langsung lah waktu itu teman-teman nih mau nggak kalau kita misalnya bikin acara bareng nih kayak gitu. Terus beberapa temen aku mau gitu. Dan akhirnya bikin acara atas nama Lare Play. Lare Play sudah dari itu terbentuk namanya. Iya. Oke. Sebelum itu, dari ceritamu yang tadi, sebenarnya kan ini adalah kegelisahan yang dirasakan hampir orang tua yang seangkatan sama kita ya. Iya. Maksudnya kita punya anak gitu. Anak yang sedang bertumbuh gitu, tapi itu tadi mereka tuh butuh ruang untuk mengekspresikan bergerak gitu, butuh ruang untuk dolanan istilahnya. Tapi memang selain kita menyediakan sendiri, kalau kita mau mencari istilahnya konsep playground, itu kita tuh cuma bisa membayangkan kita ke mall, kalau enggak ya ke restoran atau tempat makan yang itu mereka embel-embelnya ramah anak dan sebagainya macamnya gitu. Nah, padahal di luar sana sebenarnya ada ruangnya, cuma belum termanfaatkan secara maksimal gitu. Nah, bedanya adalah kenapa? Maksudku gini, kalau buat aku dan beberapa orang, kami hanya bisa mengeluh gitu loh. Mengeluh nggak ada ruang terbuka untuk anak-anak nih, nggak ada playground untuk anak-anak nih. Tapi ya sudah, kami hanya berhenti mengeluh. Hanya bisa membayangkan seandainya ada, dan hanya bisa kembali lagi membawa anak-anak kami ke mall untuk ke playground berbagai dan sebagainya macamnya. Tapi kok dirimu dan mungkin beberapa teman lain sesama yang memulai Lare Play ini, kenapa memilih untuk action gitu, untuk bergerak, untuk menciptakan itu gitu? Menurutku karena kita bisa mulai dengan hal yang sederhana, yang langsung kita rasakan sendiri dampaknya untuk anak kita sendiri gitu Mas. Kita kan sebagai orang tua pengen memberikan yang terbaik untuk anak. Terus mungkin triggernya juga kalau nggak kita yang mulai dan ternyata ada energinya itu, sayang kalau nggak di follow up gitu loh, menjadi kegiatan atau aksi yang nyata gitu kan. Nah, tinggal mengkoordinirnya itu yang seperti apa kan bisa obrolin bareng gitu, menurutku gitu ya. Sampai akhirnya dirimu sama teman-teman bisa menjangkau beberapa teman-teman. Terus Lare Play yang awalnya hanya dirimu sama anakmu muter cari ruang terbuka hijau, akhirnya menjadi apa? Bermetamorfosis menjadi apa? Jadi kita itu mulai ada kegiatan pertama tuh di bulan September Mas. Itu berapa ya? Sekitar seminggu atau 2 minggu setelah demo besar-besaran waktu itu. Demo besar-besaran di Jogja itu ya? Iya, yang anak-anak sekolah harus di rumah. Itu kan penuh kekhawatiran ya kita sebagai orang tua dari. Kita waktu itu padahal udah menyiapkan tempatnya, udah berkomunikasi dengan Pak Dukuhnya, Pak Kepala Dusun, Pak Ketua Kampung kalau di kota ya. Itu kota. Pak kita mau bikin acara di sini gitu, udah sambut baik. Nah, tinggal kita mau publish.
gimana nih jadi enggak gitu kan, berani enggak, berani aja berani, karena waktu itu yang daerah rawannya kan sekitar Ring Road Utara ya Mas, kita Polres itu. Berani kalau di kota gitu kan, aman gitu kan, yuk gas gitu aja tuh Mas. Waktu itu 5 ibu-ibu ya yang di tim inti gitu kan. Bikin acara di salah satu kampung kota. Iya. Di mana kalau boleh tahu? Di Gunung Ketur. Gunung Ketur itu Pakualaman. Iya, kecamatannya Pakualaman. Di situ kami melihat ideal sekali karena di tengah kampung, kita bisa parkir di pinggir jalan ataupun di kecamatan, tinggal nyebrang. Anak-anak bisa main di tamannya. Terus kalau di jalanan pun kan cuma jalanan kampung, nggak rame. Jadi berarti waktu itu yang dilakukan apa di Gunung Ketur tadi? Yang dilakukan teman-teman Lari Play bikin apa? Nah, kita bikin playdate Mas. Kalau biasanya kan banyak tuh kelas-kelas playdate tapi berbayar. Nah, kita mencoba gimana caranya gratis supaya ya bisa diakses itu untuk banyak orang gitu kan. Kita utamakan untuk warga kampung sekitar, terus warga lokal. Iya. Oke, menarik. Terus kita buka juga beberapa seat untuk yang dari luar, kita buka di Instagram, publish gitu pakai pendaftaran. Nah, kita tuh waktu itu konsepnya adalah anak-anak gimana bisa bermain dengan aktif tapi terstruktur gitu kan. Kita rancang acaranya gitu. Pertamanya jalan keliling kampung, gitu. Menarik. Dengan tema besarnya kampung tanggap bencana. Kita mengenalkan untuk mitigasi bencana gempa bumi karena kan termasuk. Pesertanya anak-anak berarti ya? Anak-anak. Kita range-nya sekitar. Nggak bayar ini ya? Gratis. Berani juga kalian ya? Itu modal nekat aja sih Mas kita. Dengan peserta waktu itu sekitar 75 anak. Banyak banget itu. Belum sama orang tuanya. Iya, ada yang 1 pendamping atau 2 pendamping. Gitu. Jalan keliling kampung sambil dikenalkan materinya. Kita waktu itu disupport sama teman-teman NGO yang memang concern di edukasi itu tanggap bencana. Sama kebetulan Pak Ketua Kampung itu juga kader untuk Kampung Tanggap Bencana. Jadi bisa mengedukasi juga. Berarti Kak, sebenarnya kalau ada kemauan gitu, sebenarnya kita juga bisa menciptakan playground bersama gitu. Bisa sih Mas. Untuk biar anak-anak tetap berkegiatan di luar gitu. Tapi hemat gitu loh kan, nggak perlu makan uang gitu loh. Sehingga kebutuhan mereka tetap terpenuhi, mereka tetap, dan juga positifnya kan berkegiatan di luar gitu. Udara langsung dapat ke mereka gitu. Iya Mas, ya mungkin belum dinormalisasi kalau yang bahasa kekinian ya kayak taman sekecil itu gitu. Mungkin kita melihatnya dengan fasilitas seperti itu gitu kan. Apa serunya gitu karena kita melihatnya yang udah tadi yang standar ramah anak dengan permainan lengkap. Padahal di case kami punya anak asal ada ruang terbuka tuh dia bisa kok explore sendiri gitu loh Mas. Dia ketemu sama teman-teman sebayanya pun bisa menciptakan koneksi pertemanan dalam waktu singkat. Ya itu kan yang sebenarnya basic yang kita butuhkan gitu. Setelah itu Kak, aku kok tak lihat di Instagram itu, kok sempat ketemu sama Pak Wali Kota juga. Terus sempat termention sama Dinas Lingkungan Hidup. Nah itu sehebat itu Kak kalian untuk bisa menjangkau dan terjangkau oleh mereka, terus bikin acara bareng. Dan kayaknya acaranya cukup besar gitu di Bajiro nggak salah ya? Itu ceritanya piye kok katakan Pak Wali Kota bareng? Ya gitu. Padahal tak pikir-pikir kalian bukan siapa-siapa loh kan gitu. Memang bukan siapa-siapa. Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga yang cuma punya ide untuk memanfaatkan ruang terbuka hijau untuk kegiatan anak-anak, tapi bisa termention oleh Pak Wali Kota dan Dinas Lingkungan Hidup gitu. Kita punya tagline kayak saya penting yakin. Karena dari awal kita yuk bikin acara yuk gitu kan. Karena awalnya 5 ibu-ibu di kita itu ya satu teman kita itu punya skill mendongeng. Jadi waktu itu tapi kalian tuh ibu rumah tangga semua ini berarti ya? Iya Mas. Dan kita ternyata punya pengalaman volunteering zaman ininya SMA-nya kuliahnya ya bikin kegiatan gitu. Jadi mungkin itu kita ingin mengulang itu dengan energi sekarang gitu kan. Ada romantisme lama juga ya yang terbangun di situ ya. Dan
ibu-ibu ini kan mungkin udah terbiasa dengan rutinitas ya, bertemu komunitas baru positif, bermanfaat buat anak, bisa bawa anak lagi setiap kegiatan tuh kan sangat ini ya, menyenangkan lah. Nah itu terus di acara pertama kita di September itu ternyata responnya sangat baik ya Mas ya, stakeholdersnya sangat mendukung, testimoni orang-orang juga sangat positif, kita didukung juga sama Pak Camat Pakualaman gitu. Kayaknya kita perlu nih melaporkan ke Pak Wali Kota waktu itu, kita mikirnya gitu karena kepikir kayak gitu kalian. Luar biasa sekali. Karena kita tadi ya. Iya, sebenarnya yakin. Karena ya ini tuh kita harapannya kegiatan kita, inisiasi kita tuh bisa diduplikasi Mas dengan mudah gitu kan. Konsepnya kan sepele kayak janjian main bareng di playground di taman yang ada. Ayo mau bikin acara apa sini? Monggo gitu kan. Kan udah tempatnya aja gratis itu kan sebuah privilege ya sebenarnya. Terus ya udah kita sambil merencanakan mempersiapkan acara kedua di bulan Oktober itu kita datang di open house-nya Pak Wali Kota. Kita menceritakan, Pak kemarin kita udah bikin acara di sini, ini kita rencananya sebulan sekali gitu kan. Disambutlah baik karena memang kota Jogja kan kota layak anak ya Mas ya, predikatnya bagus. Dan Pak Wali Kota menyambut dengan sangat positif. Menyambut sangat positif dan kita langsung, Pak nanti di akhir bulan mohon datang ya Pak ke acara kita gitu. Bikin lagi acara? Bikin lagi. Jadi kita September, Oktober, November, Desember itu bikin terus Mas sebulan sekali. Jadi kita dari Oktober, Pak nanti Desember datang ya Pak ya. Sekalian gitu ya? Iya. Terus kayak siap-siap tuh akan kami agendakan gitu. Kayak alhamdulillah Mas kita memetakan stakeholders ternyata positif semua ininya responnya. Oke Kak. Jadi kepikiran sesuatu Kak. Jadi dulu waktu kuliah, aku kan juga tesisku tentang membahas tentang komunitas yang itu berkegiatan sosial gitu, berkegiatan sosial yang lingkungan gitu. Jadi organisasi peduli lingkungan, tapi waktu itu yang digawangi teman-teman anak muda gitu. Ya aku dapat banyak sih, tapi ya waktu itu penggeraknya ya kebanyakan anak muda gitu. Atau kalau enggak ya penggeraknya ya aktivis lingkungan, atau kalau enggak ya istilahnya juga warga kota sendiri gitu. Tapi di case ini, di komunitas yang kamu bikin ini, penggeraknya itu ibu-ibu rumah tangga loh. Ini nek nggo kajian sosial sebenarnya menarik banget gitu loh. Konsep-konsep ibu rumah tangga gitu, yang definisi ibu rumah tangga kan istilahnya ibu rumah tangga itu kan hanya berkutat dengan kegiatan di rumah, kegiatan mengasuh anak gitu toh. Bahasa kasarnya kan orang-orang yang tak berdaya gitu, tak berdaya karena hanya punya kewajiban untuk mengasuh anak dan rumah, sedangkan suami bekerja dan sebagainya macamnya itulah paternalisme. Tapi di kasus ini kan ya kembali lagi kayak tak ngomong di depan tadi, ibu-ibu rumah tangga itu sekarang memang mereka berkomunitas gitu loh, mereka berkumpul, mereka melakukan sesuatu tapi nggak kayak kalian gitu loh. Kebanyakan kan ibu rumah tangga kembali lagi arisan gitu kan, kalau enggak ya sosialita ke kafe mana lah, jam 7 cek kita di mall ini, jam 8 cek kita pindah ke coffee shop kan kayak gitu. Tapi teman-teman ini ibu rumah tangga gitu terus punya kepedulian sosial dan lingkungan dan juga kepedulian terhadap anak. Tapi enggak cuma hanya peduli aja, tapi benar-benar do something, melakukan aksi gitu ke lapangan, membuat sesuatu yang itu bahkan gratis gitu. Terus mention-mentionan barang sama pejabat gitu kan, terus akhirnya bisa berkolaborasi. Aku rasa satu gerakan yang sangat indah sekali gitu untuk dilakukan oleh teman-teman ibu rumah tangga ini gitu. Nah setelah ketemu sama Pak Wali Kota tadi, kembali lagi, yang terjadi apa dengan La Reply? Maksudku adalah aku merasa kalian ini kan umurnya baru setahun lebih sedikit, 2 tahun mungkin. Belum setahun Mas, belum setahun malah. Tapi tak lihat kan impact kalian begitu tingginya gitu. Aku nggak tahu ya eksekusi kalian lapangan sebenarnya seperti apa gitu. Tapi isu yang kalian bawa dari posting-postingan kalian, dari bisa termention ke Pak Wali Kota dan hadir dan juga di kerjasama sama dinas macam-macam. Terus tak lihat dari Instagram kalian, itu ternyata di follow oleh orang-orang yang menurutku, loh orang-orang ini aja lah follow La Reply gitu loh. Dari dosen tata kota, dari aktivis lingkungan itu juga follow kalian gitu. Nah sebenarnya peningkatan seperti apa yang terjadi sama gerakan teman-teman ini gitu? Karena kok sebegitu tingginya dapat
perhatian dari khalayak ramai gitu? Oh ya, menurut kami ini Mas, gak hanya karena kami ketemu Pak Wali Kota ya, ya itu jelas memberikan exposure ke gerakan kami ya. Betul. Tapi kami juga berupaya networking secara offline juga Mas, gitu kayak kita setelah ketemu Pak Wali itu jelas pintu kerjasama dan koordinasi dengan OPD itu terbuka gitu ya. Jadi kami nggak repot nembusi satu persatu OPD, tapi ada dispo langsung dari beliau gitu kan. Terus kami bisa dapat ini surat izin untuk menggunakan RTHP sekota Jogja selama 1 tahun langsung gitu. Karena harapannya kami ketika ketika mau bikin acara nggak yang minta izin, belum tentu nanti responnya berapa lama gitu. Terus apalagi sama pemerintah ya, bisa kita pahami bersama. Gitu. Nah, ketika surat itu datang, kami sangat disupport. Misalnya ketika mau bikin acara, kami cukup lapor aja, kita akan bikin acara tanggal segini, nanti Hamin 1 itu udah dibersihin, pun hari H gitu kan, kita kalau bikin acara jam 6 tuh udah standby Mas, karena pendaftaran dibuka 6:30. Nah itu udah bersih tuh, jadi petugasnya punya tuh datangnya gasi gitu kan. Terus ketika kami pas gladi resik itu juga dicek tuh, misalnya kamar mandinya, terus kami lapor, Bu mohon maaf ini ciduknya kok kotor atau rusak gitu. Terus baik akan kami siapkan gantinya yang baik. Ini catnya kok ada tulisan-tulisan yang enggak baik lah gitu kan. Ini kan mau buat anak-anak gitu kan. Oh ya nanti tiba-tiba dicat gitu, langsung di follow up gitu. Menurut kami ini adalah satu ekosistem yang dari pemerintah kami udah terbentuk lah supportnya. Nah yang tadi kalau sampai kemana-mana itu misalnya ahli tata kota, mungkin selain karena Instagram kami sering update, kami juga sering datang ke forum-forum gitu Mas. Maksudnya datang ke forum? Misalnya kayak ada obrolan tentang forum tata kota gitu. Itu kalian juga masuk ke situ? Iya. Kok berlebih energi kalian? Ceritakan tentang itu. Jadi ada forum dulu. Saya lupa acaranya tuh namanya Festival Kiamat Ekosistem, itu lupa sebelum Clareplay bikin acara kayaknya. Itu tentang isu-isu kota gitu atau isu lingkungan. Isu lingkungan. Menarik. Di situ ada satu forum yang membahas tentang masa depan anak-anak sekarang itu pada bermain di mana gitu kan. Terus wah, datengin lah itu ya kita demi tahu key personnya orang yang concern di isu ini gitu kan Mas. Terus setelah forum selesai, kami bisa langsung networking lah, kita mendatangi salah satu narasumber, kita ternyata match concernnya. Nah di situ tuh kayak terbuka lah Mas, setidaknya suara kami itu bisa menyambung dengan orang-orang yang lain, karena ya itu di situ satu persatu salah satu forum yang kami datangi juga. Terus kami di bulan Oktober atau November ya saya lupa gitu, kami apply salah satu pertemuan untuk NGO atau komunitas gitu. Jadi kami pede banget juga tuh langsung apply gitu kan. Di situ kami diterima. Nah networking terjalin juga. Berarti memang kalian memanfaatkan networking secara baik ya? Iya. Sehingga sangat dimudahkan dengan Instagram itu Mas, kayak suggestion NGO ini atau komunitas ini, terus ahli ini gitu. Ternyata dia concern dengan anak-anak, walaupun nggak cuma ini ya, nggak cuma tentang ruang terbuka hijau, tapi dunia anak secara komprehensif pun bisa masuk, karena tujuannya kan itu. Gitu, ternyata kalian punya banyak tenaga ya untuk mengeksekusi hal-hal seperti itu. Maksudku gas gitu loh. Kalian melakukan mengeksekusi lapangan, terus kalian memperluas jaringan, ikut sana ikut sini atas nama Clareplay dan sebagainya macamnya. Itu mungkin banyak orang, banyak kalangan tahu tentang Clareplay gitu. Dan kembali lagi harus tak ulangi lagi. Ada banyak kemungkinan ketika orang-orang itu tertarik dengan Clareplay, ketika kamu sodori atau kamu ceritakan, karena memang isunya itu memang isu yang cukup bagus gitu loh. Kembali lagi, bukan jarang sebenarnya, malah banyak yang
punya keresahan yang sama gitu loh. Cuma mungkin mereka tidak bisa dengan bagus mengurutkannya sebenarnya keresahan itu di mana. Mulai dari tata kota yang tidak begitu bagus, taman yang mungkin sedikit tidak termanfaatkan dengan baik. Taman sebaiknya harus buat apa, ruang terbuka itu harus untuk kegiatan yang semaksimal buat warga itu buat anak dan sebagainya macamnya. Itu aku rasa yang itu membuat teman-teman Lare Play ini begitu mudahnya untuk digaya teman-teman untuk berkolaborasi ataupun menciptakan gerakan sosial gitu. Tapi ada satu yang tak garis bawahi juga yang dilakukan oleh teman-teman Lare Play. Yang itu jarang banget dilakukan oleh teman-teman pegiat lingkungan, komunitas lingkungan, adalah membawa isu yang kalian lakukan ini ke dalam ranah tulisan akademik. Yang itu tak lihat kamu sama salah satu temanmu membawa konsep dan apa yang dilakukan Lare Play, kamu bikin sebuah tulisan gitu sampai ikut istilahnya apa? Conference di Singapore University, di School of Social Science. Ibu-ibu bikin gerakan sosial gitu. Wah, ini seru lagi. Tentang pemahaman ruang terbuka hijau untuk anak-anak gitu. Nggak cuma itu, tapi juga membuka jaringan anjang sana anjang sini untuk memperkenalkan gerakan kalian. Tambah lagi membawa ke dalam bentuk tulisan ke conference sampai ke Singapura. Apa yang terjadi? Kenapa jadi sekian banyak yang kamu lakukan itu, kenapa juga melakukan ini, tindakan ini? Menulis dalam bentuk academic writing berarti ya? Dan membawa ke dalam sebuah conference gitu. Karena apa ya Mas ya? Kalau yang kita lakukan, kita bisa melakukan lebih, kenapa enggak gitu sih? Karena mungkin ranahnya kalau ibu-ibu bikin acara, selesai, udah gitu ya. Kegiatan main-main, tepuk tangan, nyanyi-nyanyi, joget-joget, udah juga bisa. Tapi kalau kita bisa memberi satu value atau suatu pencapaian lagi, kenapa enggak gitu loh. Soalnya di dalam acara kita pun kita selalu bikin worksheet itu Mas khusus yang dibikin kami bersama gitu kan. Kami kerjasama dengan para ahli yang jadi narasumber dalam itu kegiatan anak-anak itu. Ada juga yang pinter bikin worksheet. Kami sangat dibantu oleh salah satu teman kita, partner kita yang memang udah biasa bikin itu. Ya itu ada value di situ. Kita care dengan anak yang harus dipaparkan dengan literasi, walaupun anak 3 tahun baca gambar-gambar. Nanti kita udah bikinlah yang kira-kira nih satu worksheet, satu desain, tapi bisa dipahami oleh anak dari 3 sampai 8 tahun lah gitu. Tentang isi materi selama kegiatan itu. Kalian bikin kayak gitu juga? Iya, setiap kegiatan. Jadi kalau yang juga, kalau narasumbernya atau pengisi acaranya tuh terlalu advance, kita tolong ya Mas Mbak dibikin pakai bahasa bayi gitulah. Walaupun edukasinya ya biar tetap nyampe kan Mas, yang penting gitu. Terus kenapa tadi di ranah akademis? Ya kita pengennya itu mungkin solusi kita menggaungkan, kita bisa memanfaatkan tempat yang ada nih gitu. Tapi kita juga pengen dong solusi yang lebih lagi, karena kita tahu ini masalah bersama. Kita pengennya mengajak di Indonesia udah kayak gini nih, di Jogja, di Indonesia kayak gini, gimana yang di luar. Kita pengennya ya pengen mengajak itu lagi. Kita masuk, kita pengen join ke conversation yang isunya sama itu sih Mas pengennya. Nah itu buat teman-teman komunitas sosial dan lingkungan, bisa dicontoh Lare Play. Jangan cuma gerakan ke lapangan aja, tapi tulis gitu, bawa ke ranah akademis. Atau kalau enggak bikin tulisan populer gitu kan. Kayak bisa dikirim ke Mojo atau ke mana lagi sehingga isunya itu tergaungkan gitu kan. Tidak melulu isunya itu hanya sekedar lokal atau ketika kalian bergerak enggak, tapi ketika kalian menulis, ketika kalian membuat podcast seperti ini, itu secara enggak langsung bisa lebih luas dan lebih menyebar lagi isu yang kalian angkat gitu. Betul loh. Boleh menambahkan Mas, lucunya lagi yang waktu bikin tulisan itu, kami kan riset sama teman ya, ibu-ibu yang juga sebagai peserta. Jadi waktu itu materinya kita kan tahun lalu concern di series tentang lingkungan ya. Terus ngajaklah Mbak ikut conference ini yuk gitu kan. Ayo gitu loh. Jadi kayak mungkin awalnya
main-main. Ada juga yang mengajak untuk ayo kita membawa ini tuh menarik loh Mbak kalau buat tulisan gitu. Ya hayuk. Jadi yang awalnya cuma senang-senang ngajak main anak, ngomong anak, ternyata bisa juga menghasilkan. Bisa juga ke arah situ ya. Pas conference di Singapura itu gimana tanggapan peserta audiens gitu ataupun penyelenggara di sana tentang La Reply gitu? Ya tentu mereka menarik ya karena kami membawa isu lingkungan itu khususnya tentang sampah kan Jogja juga Jogja Darurat Sampah. Ketika kami sampaikan bahwa ada kami berusaha mengedukasi anak-anak melalui kegiatan yang seru di tempat yang publik yang bisa diakses dengan mudah dengan anak-anak gratis ya mereka sangat appreciate gitu kayak kita bisa melakukan kegiatan itu bersama gitu. Berarti tetap dapat appreciate ya, dapat dari luar juga gitu. Kak, aku tiba-tiba kepikir ini Kak, di awal tadi kita berulang kali ngomong anak kita gitu, yang susah untuk mendapatkan tempat untuk mengekspresikan mereka pengen bermain playground gitu karena ketika kita pengen mendapatkan itu aja kita harus ke mall gitu atau ke kafe, ke tempat makan yang ramah anak gitu. Tapi tiba-tiba aku merasakan pikiran mungkin aku aja ya, tapi pikiranku tidak begitu adil gitu. Karena kok aku hanya melihat ini sebagai aku, keluarga dan anakku yang itu kelas menengah gitu. Yang maksudnya anakku ki meskipun nggak ada playground yang di kota, bisa aku bawa ke mall. Aku punya uang untuk membayari anakku masuk ke playground di mall gitu. Tapi bagaimana dengan nuwun sewu, anak-anak di kampung kota? Ataupun anak-anak yang di pedesaan gitu, yang mereka aku rasa juga punya keresahan yang sama orang tuanya dan anak-anaknya gitu, bahwasanya mereka nggak ada ruang untuk mengekspresikan diri untuk berkegiatan gitu. Nah sebenarnya La Reply ini konsennya kemana? Apakah memang ke ranah kelas menengah aja atau sebenarnya juga memikirkan ini tuh keresahan bersama milik semua bangsa sehingga kegiatan teman-teman nggak hanya di kota aja tapi juga udah mulai masuk ke pelosok-pelosok yang itu di pedesaan gitu. Aneh pertanyaanku tapi itu kan kegelisahan pikiranku gitu biar adil aja mikirnya. Sepakat Mas dengan yang Mas Adi sampaikan tadi kan kita merasa anak kita cukup berprivilege ya untuk bisa merasakan betul. Playground tadi lah yang lebih proper. Terus itu kenapa kami juga sepakat kalau bikin acara gratis yang nggak tahu juga nih sebenarnya kita mikirin sumber daya dari mana itu kasus yang lain ya, topik yang lain. Tapi kami merasa kalau misalnya playdate main bareng untuk mengasah motorik gitu-gitu, apalagi untuk yang ke playground dengan jangka waktu 1 jam 2 jam itu udah semakin mahal lagi kan kalau semakin lama itu gimana dengan anak-anak yang nggak bisa mengakses. Nah itu juga alasan kami kenapa di taman di kota yang mereka sendiri dekat dengan rumah-rumah mereka, kami tuh selalu bikin acara tuh berpindah-pindah tempat Mas. Harapannya karena prioritas pesertanya adalah warga sekitar. Jadi kami prioritasnya sebenarnya warga ya. Iya, karena mungkin anak-anak sekitar situ juga kami setiap survei gitu ya Mas ya. Ya, tamannya juga sepi sih. Paling sore-sore atau pas pagi-pagi gitu ya 1-2 anak yang sambil disuapin gitu aja lah. Loh sebenarnya anak warga sini tuh juga menikmati ini enggak gitu kan. Nah, ketika kami bikin acara ternyata banyak, malah kadang-kadang kami harus membatasi gitu kan. Dari warga lokal. Datang yang enggak udah daftar belum, kami pun juga terpaksa menerima gitu kan. Nah, concern kami itu Mas, kenapa anak-anak sekitar ya kami usahakan anak-anak sekitar dengan fasilitas seadanya bisa merasakan itu dulu lah. Harapan kami harapan besar kami selanjutnya ya tentu itu ada perbaikan. Tapi kita smooth aja mainnya Mas. Berarti gini, karena gini, aku punya beberapa teman-teman yang itu istilahnya mereka punya ruang juga gitu. Mereka punya ruang, mereka istilahnya mengasuh beberapa anak di sekitar lingkungan mereka gitu. Dan mereka tapi lokasinya tidak di perkotaan ya. Ini karena aku Sleman jadi mereka di kabupaten-kabupaten gitu.
Berarti ada potensi nih sebenarnya untuk teman-teman Lare Play juga main ke lokasi-lokasi itu untuk memberikan spirit dan membuat ruang terbuka buat teman-teman anak berkegiatan di daerah-daerah gitu. Potensi atau sangat berpotensial. Kenapa kami kemarin di kota? Karena yaitu Mas, kami baru terekspos. Di situ dulu kan baru bikin 4 kegiatan di situ ya. Nah, nanti kedepannya kami harapannya ya tahun ini juga bisa ke wilayah lain di kabupaten gitu. Nggak mesti di taman, tapi betul. Asalkan tempat yang proper, komunitas yang mendukung, karena kami nggak bisa nih jalan sendirian betul. Stakeholders yang mendukung, ayo kita nggak mesti dengan konsep yang sama, cuman value itu tetap ada. Ayo anak main di luar, sehat bareng, yang mainannya tuh edukatif gitu. Oke. Kak, kayaknya kita udah ngobrol lama sekali ini, tidak terasa ya. Cepat sekali. Oke. Satu gerakan yang menarik dari Oka dan teman-teman di Lare Play gitu. Harapan terakhir sebenarnya apa, Kak? Karena gini, kalau kita ngomongin tentang gerakan teman-teman ini tadi, aku kan yang terbayang di pikiranku gitu adalah konsep taman yang itu ada playground-nya gitu. Karena persis kayak yang diomongkan Oka di depan, aku sebagai mantan orang yang pernah hidup di luar negeri gitu kan, kami waktu di sana itu begitu dimanjakan oleh pemerintah daerah sana, karena hampir hitungannya apa ya, tiap RT itu mesti ada 1 atau 2 playground anak gitu, yang itu memang sangat fungsional, sangat berfungsi. Anak-anak memang tiap hari ke situ dan anak-anak bisa melampiaskan keinginan mereka untuk berkegiatan gitu. Sedangkan ketika aku balik ke sini gitu, ya Masya Allah kan gitu. Jangankan playground yang baik gitu ya, ruang terbuka aja masih susah untuk digapai oleh semua kalangan gitu. Nah, impian besar dari Oka dan teman-teman Lare Play seperti apa? Impian terbesarnya ya anak-anak di Indonesia ya Mas, bisa merasakan apa yang anaknya Mas Adit rasakan lah. Dengan mereka bermain tempat yang proper, yang aman, yang inklusif, yang orang tuanya nggak perlu mikir bayar, harus beli makanan dulu biar anaknya main. Iya, betul sekali. Bisa diakses kapanpun gitu. Dengan permainan yang aman, setidaknya tuh nggak yang karatan, terus ada boncel-boncelnya itu. Iya, betul sekali ya. Terus mereka juga bisa bersosialisasi dengan nyaman, dengan maksudnya hijauan gitu. Itu sih Mas mimpi kita. Jadi dengan apa yang kita punya sekarang, mungkin kita cuma punya ajakan kali ya. Kita punya keinginan, ayo ini ternyata keinginan ini bukan atas nama Lare Play, ini keinginan kita bersama, atas nama orang tua, atas nama siapapun yang kita pengen anak-anak kita punya masa depan yang lebih baik gitu kan. Bisa menikmati fasilitas yang lebih baik. Kita nggak cuma pengen sebatas berandai-andai aja ya, tapi ayolah kita sama-sama gitu. Kita nggak bisa jalan sendiri tentunya ya. Dukungan apapun sangat membantu gitu. Kita nggak cuma ngajak warga, tapi semua elemen kita pengennya ngajak dari korporat, pemerintah, siapapun lah Mas. Itu kita bisa ambil bagian untuk mewujudkan itu gitu. Kalau nggak dimulai, kalau nggak kita yang take action ya kapan lagi gitu sih Mas. Oke. Harapannya itu. Oke, mantap sekali. Itulah, siapapun kalian, mulai dari orang biasa, mulai dari pemerintahan, mulai dari orang-orang perusahaan, pemilik korporat, ibu-ibu juga, ingatlah bahwasanya kesejahteraan anak itu nggak hanya melulu soal pendidikan, nggak hanya melulu anakmu jadi pinter, enggak, tapi bagaimana mereka bisa menjalani hari-harinya dengan maksimal, dengan enjoy, dan salah satunya adalah memberikan mereka ruang bermain gitu, ruang terbuka hijau sehingga mereka bisa beraktivitas di situ, bisa berkegiatan di situ, sehingga kesejahteraan mereka meningkat. Kesejahteraan mereka meningkat, otomatis juga happiness-nya meninggi gitu, yang itu akan membuat kualitas hidup, kembali lagi kata yang tepat, kualitas hidup si anak menjadi lebih baik di tengah masa-masa sekarang yang tidak begitu baik gitu ya. Oke, tadi obrolan kita bersama Mbak Oka dari Lare Play gitu. Kalau ada yang pengen menghubungi Lare Play, bisa melalui mana? IG atau? Iya, cek Instagramnya ya. Instagramnya ada ya? @lareplay_. Gitu. Lareplay_. Iya. LAREPLAY _ gitu.
teman-teman Lare Play sangat terbuka kalau ada yang mau diskusi, ada yang mau kolaborasi, ataupun sekedar ngobrol untuk sharing, ataupun saling melengkapi, saling berbagi pengalaman. Aku rasa teman-teman Lare Play, Oka dan teman-teman ini sangat welcome banget untuk kegiatan itu. Oke Oka, terima kasih sekali. Pagi ini udah berbagi dengan kami, berbagi spiritnya, berbagi pengalamannya, berbagi semangatnya, bahwasanya ibu-ibu muda rumah tangga itu juga bisa berkegiatan yang jauh lebih positif daripada hanya sekedar ngobrol-ngobrol dan rumpi-rumpi. Itu juga oke, tapi berkegiatan yang lebih positif itu ternyata juga lebih bisa dan bisa berdampak pada banyak orang gitu. Sukses untuk Lare Play dan sampai jumpa di obrolan-obrolan kita selanjutnya. Oke. Wonder Home People dan teman-teman kawan-kawan pada Panasa, itu saja obrolan kita di podcast Kaum Marginal pada siang hari ini. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya. Dadah Kak, dadah kamera Kak, dadah. Terima kasih Mas Adi. Terima kasih Oka. Terima kasih.